Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali kita berjumpa di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita ya berkaitan dengan investasi pada instrumen ekuitas. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah mempelajari berkaitan dengan kombinasi bisnis ya. Nah, sekarang pada chapter ini kita akan belajar mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Ya, jadi sebenarnya di mata kuliah AKL ini tergantung kejadiannya ya. Nah, kalau yang pertama tadi kejadiannya hanya melakukan kombinasi gitu aja ya. Nah, sekarang kita bagaimana mencatat kalau misalnya hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu dalam bentuk investasi pada instrumen ekuitasnya. Ya. Nah, ini materi yang cukup sulit ya dipahami, sehingga teman-teman saya mohon untuk pelan-pelan memahaminya ya, dan perhatikan dengan seksama. Ya, investasi pada instrumen ekuitas ya, ekuitas. Ya. Oke teman-teman, pada chapter ini kalau kita pahami ya, jadi ada satu perusahaan namanya A ya, dia menginvestasikan dana uang kepada B. Nah ini misalnya di sini ada 200 juta ya, ini kejadian biasa yang sudah kita pelajari di bab 1. Namun pada kenyataannya ya, proporsi kepemilikan A terhadap B ini berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau kita lihat di buku itu di halaman 32 itu bisa dalam bentuk 20% lebih ya, 20% lebih itu berarti tandanya adalah dia signifikan ya. Signifikan itu berarti prosentase kepemilikannya itu besar, jadi pengaruhnya itu sangat besar terhadap si B gitu. Nah sedangkan di bawah itu berarti dianggap tidak memiliki pengaruh atau tidak signifikan ya. Nah, kawan-kawan semua ya, kawan-kawan semua, nanti teman-teman bisa baca teorinya di situ ya. Bagaimana kalau di bawah 20%, di atas 20%, di atas 50% ya. Biasanya kalau di atas 50% itu disebut dengan anak perusahaan. Jadi dari sini teman-teman bisa paham ya, istilah anak perusahaan itu berarti kepemilikannya di atas 50%. Ya. Nah, kawan-kawan semua, di dalam chapter ini ya, kita akan menghitung atau mencatat, mengakui bagaimana kalau kejadiannya prosentase ini dimasukkan dalam perhitungan ya. Nah, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Nah, kita harus bisa fleksibel dengan kejadiannya. Nah, maka saya akan beri pemahaman kepada teman-teman semua ya berkaitan dengan yang ada di dalam materi investasi pada instrumen ekuitas. Oke, kita flashback sebentar ya. Kalau kita ngomongin ekuitas ya, berarti kita ngomongin saham. Ya, jadi yang dibeli adalah saham. Kalau teman-teman tahu, saham adalah kepemilikan dari suatu perusahaan ya, di mana besarnya ditentukan dengan yang namanya lot atau lembar saham. Nah, lembar saham ini kan bisa dipresentasikan. Meskipun begitu, tapi tidak selalu ya ukurannya adalah jumlah lembar saham. Bisa jadi ada hubungan signifikan dan lain sebagainya. Nanti di buku ada ya materinya seperti itu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita menghitung, mengakui kalau terjadi hal seperti ini ya. Nah, saya langsung aja, di sini ada 3 metode ya. Ada 3 metode ya untuk mengakui ini, namanya metode biaya. Metode biaya, terus kemudian ada metode nilai wajar, lalu yang ketiga adalah metode ekuitas, seperti yang ada di buku ya. Saya akan contohkan satu persatu bagaimana kalau metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Yang pertama kita kedua ini ya, biaya dan metode nilai wajar ya. Oke. Kita lihat di halaman 35 ya, di situ ada soal ya. Nah, saya tuliskan di sini, mungkin teman-teman yang nggak punya bukunya bisa mencatat ya soalnya. Jadi tanggal 10 Januari
2020 investor A memiliki investasi sebesar 20% ya atas saham beredar. Investi ya dengan biaya perolehan 300 juta ya. Terus setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut investor A tidak memiliki pengaruh signifikan ya, signifikan atas investi. Nah, selama tahun 2020 investi membagikan dividen tanggal 1 April sebesar 100 juta dan labanya, melaporkan laba ya, laba 200 juta. Terus kemudian nilai wajar saham adalah Rp110 per lembar ya. Terus jumlah saham beredar adalah 15 juta. Nah, sekarang kita mau mencatat jurnalnya ya. Coba kita baca di sini 10 Januari 2020 investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta. Jadi belinya untuk memperoleh investi ini perusahaan lain lagi ya. Jadi dibeli sama investor A. Ini investor A ya, diketahui. Kemudian dia beli investi ya dengan 20% atas saham beredar. Biayanya untuk membeli investi ini dengan saham ini adalah 300 juta. Nah, paham ya teman-teman ceritanya ya. Jadi setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi tidak ada pengaruh yang besar ya. Jadi mungkin ibaratnya di bawah 20% gitu. Selama tahun 2020 investi membagikan dividen bla bla bla, ini datanya ya. Sekarang kita mau mencatat jurnalnya dulu. Nah, jurnal yang perlu dicatat yang pertama itu adalah kita mencatat perolehannya dulu. Ya, mencatat biaya perolehan awal investasi yang 300 juta tadi ya. Perolehan awal investasi. Nah, tadi kan yang pertama 300 juta nih belinya. Nah, berarti gampang dong, kita bisa debit investasi. Terus kemudian di sini ada kas sebanyak 300 juta. Oh ya, ini berarti kita sudut pandangnya adalah dari investor A ya, mencatatnya ya. Jadi teman-teman biar nggak bingung, ya ini kan kebukti ya, karena kas dikredit berarti kan kas keluar. Yang mengeluarkan kas siapa? Investor A kan. Nah, berarti kita ambil laporan keuangan ini dari sisi sudut pandang investor A. Gitu ya.
Lalu yang kedua, ya, kita lihat di sini ada mencatat pengakuan pendapatan dividen. Pengakuan pendapatan dividen. Ya, untuk mencatat ini kita lihat di sini dividennya adalah berapa, teman-teman? 100 juta yang dibagikan ya. Tapi sekarang kan kepemilikannya si investor A kan cuma 20%. Jadi kita kalikan dengan 20%. Ya, saya kasih kurung di sini 20% dikalikan dengan 100 juta. Ya, ketemunya adalah 20 juta ya. 20 juta. Oke, jadi yang masuk adalah piutang dividen. Sini ya, piutang dividen. Terus kemudian kreditnya adalah pendapatan dividen. Pendapatan dividen. Sebanyak 20 juta. 20 juta. Gitu ya. Sekarang yang ketiga ya. Nah, gini. Sekarang kan berarti ya piutangnya kan 20 juta, pendapatannya 20 juta gitu kan. Nah, kalau investor menggunakan metode biaya ya, maka nilai investasi tetap diukur pada biaya perolehannya. Sehingga sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun 2020 nilai tercatat investasinya tidak akan berkurang. Jadi sama, ya, tetap sama 300 juta. Kalau metode biaya ya, metode biaya itu berarti yang metode yang pertama ini. Yang ini ya, metode biaya. Nah, sedangkan ya, kemudian kalau kita menghitung pakai nilai wajar, maka kita akan melihatnya di sini sebesar nilai wajarnya pada tanggal pelaporan ya. Kan akhir tahun kan pasti investor A bikin laporan keuangan. Nah, kita harus membuat yang ketiga kalau pakai nilai wajar loh ya. Tapi kalau pakai biaya cuma selesai sampai yang kedua saja. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini berarti tadi ada apa? Kejadian di mana nilai yang diwajarkan, maksudnya dihitung ya, nilai wajarnya itu adalah dari sisi ini dulu. Kita hitung dulu aja ya, biar teman-teman paham ya. Jadi kita hitung dulu 20% dari kepemilikannya tadi atas perusahaan investi ya, dikalikan sahamnya 15 juta lembar, dikalikan 110. Ini kan nilai wajarnya dari sahamnya. Berarti berapa teman-teman? 330 juta ya. Kita kembali lagi ke contoh yang ini teman-teman. Yang ini. Ini ya. Mana? Ini ya. 110 dan 15 juta. Ini kan jumlah sahamnya yang beredar, nilai wajar sahamnya sekian. Jadi yang dihitung itu adalah nilai wajar sahamnya 330 juta. Ya. Nah, padahal tadi di awal berapa? Investasinya kan 300 juta. Investasi awal 300 juta. Nah, maka ada selisih nih teman-teman. Ada selisih 30 juta ya selisihnya. Selisih 30 juta. Nah, itu kita akan akui pada kenaikan investasi di akhir tahun. Gitu ya. Oke, jadi investasinya debit 30 juta. Terus kemudian keuntungan selisih nilai wajar. Nilai wajar adalah 30 juta kredit ya. Jadi debitnya 30 juta, kreditnya 30 juta pada akun keuntungan selisih nilai wajar. Dari sini sudah nangkap ya logikanya ya. Terjadi peningkatan investasi. Tadi awalnya di sini ada 300 juta. Terus kemudian karena nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai awalnya dia memperoleh saham, maka ya terjadi peningkatan sebanyak 30 juta. Saya rasa mudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa kalau dia itu biaya berarti dia hanya dicatat
awal saja, tidak ada penghitung nilai wajar dari saham yang dibeli tadi. Sedangkan kalau nilai wajar yang kedua ya, itu berarti kita menghitung dari nilai wajar sahamnya pada saat akhir tahun. Kan belinya awal tahun nih, 10 Januari. Nah, kan namanya harga saham pasti berfluktuatif. Ternyata ketika berfluktuatif di akhir tahun, yang saham yang beredar adalah 110 ya per lembar ya. Nah, itu lebih besar daripada belinya di awal 300 juta gitu. Maka kita perlu menghitung lagi sahamnya itu di akhir tahun berapa sih sesuai nilai pasar atau nilai wajar yang terjadi. Gitu, teman-teman. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke yang ketiga, metode ekuitas ya. Nah, ini ada contoh baru lagi, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Saya kasih pakai apa ya tintanya ya? Ungu. Oke. Ungu ya. Nah, pada tanggal 10 Januari ya. 10 Januari 2020 investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan perolehan 300 juta. Oke ya. Lalu setelah dilakukan analisis ternyata investor A memiliki pengaruh signifikan. Jadi mungkin di atas 20% ya. Setelah diteliti memiliki pengaruh signifikan ya. Lalu kita lanjut di halaman itu ya, ada selama tahun 2020. Jadi selama 2020 itu investi membagikan dividen pada tanggal 1 April 2020-nya ya. Ya nggak usah kasih tahun lah ya. Langsung aja 1 April sebesar 100 juta, teman-teman. Ya, kemudian melaporkan laba neto sebesar 200 juta. Terus kemudian ada surplus revaluasi aset tetap. Sebanyak 30 juta ya. Oke. Nah, kita catat dulu ya. Untuk jurnal yang awal, jurnal perolehannya. Jurnal perolehan itu berarti jurnal yang pertama, yang awal dia membeli perusahaan ini ya. Nah, karena ini ada pengaruh signifikan, maka akunnya sudah bukan investasi lagi, tapi namanya investasi pada entitas asosiasi ya, entitas asosiasi. Terus kreditnya sama kas seperti biasa. Sebanyak berapa? 300 juta ya. Oke, 300 juta nih ya, bener ya. 300 juta. 300 juta. Oke, strip 300 juta. Oke, sudah. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Nah, ada pengumuman dividen ya. Sama seperti yang di atas, maka kita harus mencatat pengumuman dividen itu tadi ya. Yaitu apa? Piutang dividen, karena kan terjadi ini ya, pengumuman dividen, maka yang terjadi adalah piutang dividen, terus investasi pada entitas asosiasi, gitu aja ya. Berapa jadinya? Kita lihat di sini
berapa? 20% dikalikan 100 juta. Ya, berarti ya sama dengan 20 juta. Ya, 20 juta. Oke, nah, yuk kita logikakan sedikit ya. Jadi ternyata kalau kita menghitung dividen, itu investasinya di kredit, berarti mengurangi bukan proporsi, mengurangi nilai investasi yang di awal ini. Jadi awalnya 300 juta, karena investasinya ada di kredit, berarti kan mengurangi. 300 dikurangi 20 juta, sebenarnya tinggal 280 juta karena ada apa? Dividen. Jadi dividen itu di sini mengurangi ya teman-teman di bagian ekuitas. Nah, lanjut kita ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Ketiga berarti sekarang yang kita lanjutkan adalah bagaimana kita mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi. Ya. Nah, gini, investasi kan tadi laba tuh teman-teman. Ya toh? Masih ingat ya di sini laba ya. Labanya berapa? 200 juta. Ya, labanya 200 juta, terus kita catat dulu ya, investasi pada entitas asosiasi. Ya. Terus kemudian kreditnya adalah bagian laba atas entitas asosiasi. Ya, aso gitu aja ya. Nggak cukup kertasnya. 40 juta di sini debit, terus kreditnya adalah 40 juta ya. Jadi labanya tadi kenapa akun ini kok bisa 40 juta gimana Pak? Karena di sini ada labanya 200 juta dikalikan dengan kepemilikannya tadi berapa teman-teman? Kepemilikannya kan 20% ya. Jadi berapa? 20%-nya 200 juta itu berapa? Dibagi 5, berarti 40 juta kan, bener kan? Nah, gitu aja cara ngitungnya ya. 20% ya, yang ini ya, kepemilikannya 20% dikalikan dengan 200 juta. Ini labanya, laba netonya ya. Lalu yang keempat, kita sekarang mencatat pengakuan bagian penghasilan komprehensif lain. Jadi kalau misalkan ada pendapatan lain atau penerimaan lain atau penghasilan komprehensif lain. Nah, apa itu contohnya? Ini di sini teman-teman ada revaluasi aset tetap. Jadi aset tetapnya kan 30 juta. Ya. Terus direvaluasi ada ternyata sekian surplus ya nih. Surplus itu berarti ada keuntungan. Nah, itu berarti apa? Harus dicatat teman-teman, ya. Dicatat 20% dikalikan dengan 30 juta. Berarti berapa? 30 juta bagi 5, 6 juta. Nah, akunnya adalah di sini saya kasih biru ya karena ini beda. Investasi pada entitas asosiasi sama ya. Terus kreditnya adalah penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain. Sebanyak berapa? 6 juta. Tadi kan sudah dihitung ya kita ya. 6 juta debit, 6 juta kredit gitu. Ya. Nah, oke sudah ya. Sekarang kalau ditotal berarti berapa teman-teman? Ya. Nilai tercatatnya berarti berapa? Yuk kita hitung yuk. Dari awal tadi investasi pada entitas asosiasi 300 dikurangi 20 berarti 280 ya. Terus ditambah karena ini di debit ya, jadi kita tambah jadi 40 juta, terus di debit lagi 6 juta. Berarti berapa teman-teman? 328 tambah 40 berarti 368. 368 dikurangi 6 juta. Bentar. 300 juta dikurangi 20 juta. Sorry, ini bukan 2 juta ya, 20 juta. Berarti 280 ya. 280 ditambah 40 berarti 320 ya. Terus 320 tambah 6 berarti 326 juta. Jadi sekarang nilai investasi pada entitas asosiasi antara investor A kepada investi adalah sebanyak 326 juta. Ya, jadi yang namanya materi bab 2 ini cukup sulit karena fleksibel, dia tergantung soalnya. Kalau soalnya di sini itu dia membagikan dividen ya harus diakui dulu. Laba ya harus diakui dulu. Revaluasi aset tetap juga diakui dulu, gitu ya. Jadi tergantung soalnya, semuanya tergantung soalnya, gitu ya. Teman-teman,
Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA ke saya. Oke, teman-teman, sekarang kalau misalnya ada selisih, ya, sekarang saya mau mengembangkan soalnya. Kalau misalnya terjadi selisih, ya, terjadi selisih, alokasi, selisih atas biaya perolehan investasi. Ya, alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Ya, bagaimana ceritanya, Pak? Yuk kita coba ya. Mungkin kalau teman-teman punya bukunya bisa dilihat di halaman 42 ya. Nah, gini. Tanggal 10 Januari 2020 ya. Investor B itu memiliki kepemilikan 40% atas investi. Ya, sekarang yang investornya namanya B ya. Terus kemudian biaya perolehan investasi tersebut ya, biaya perolehannya adalah 430 juta. Terus ekuitas investi ya, ekuitasnya investi itu adalah ya, namanya ekuitas sebenarnya terdiri dari apa? Saldo laba, saham dan saldo laba, masing-masing senilai 800 juta. Ini 800 ya. Terus yang kedua adalah 200 juta. Jadi total 1 miliar. 1 M ya. 1 M untuk ekuitasnya. Kan ekuitas kan terdiri dari saham dan saldo laba ya. Jadi 1 M. Lanjut ya kita ya. Terus selama tahun 2020 ya, 2020 ini ada dividen ya, dividen sebanyak 40 juta ya. Terus ada laba 100 juta, melaporkan laba 100 juta. Terus nilai tercatat aset dan ini liabilitasnya sama dengan nilai wajarnya. Jadi nilai wajar NW ya sama dengan yang tercatat. Oke. Terus di sini ada ternyata persediaan itu terjual semua selama 2020. Ya, terjual semua. Terus di sini ada mesin. Mesin itu masih sisa 4 tahun. Terus utang bank. Utang bank itu masih sisa 4 tahun juga. Ya, sama. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di halaman 42 ada tabel pencatatan nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya ini persediaan. Ini ya, nilai tercatatnya NT, nilai wajarnya NW ya, saya singkat ya. Ini 50 juta, terus yang nilai wajarnya 55 juta, terus kemudian tanah ya, tanah di sini nilai tercatatnya berarti dia belinya dulu 500 juta. Terus nilai wajar sekarangnya adalah 600 juta. Lalu mesin di sini ada 200 juta. Nilai tercatatnya, nilai wajarnya adalah 160 juta. Terus utang bank di sini dulu tercatatnya adalah 300 juta. Sekarang menjadi 330 juta. Mungkin nambah utangnya ya, mungkin. Nah, oke. Ini soalnya teman-teman ya. Nanti bisa dipahami ya. Terus kita lanjut nih. Nah, ini ada selisih teman-teman. Selisihnya gimana? Yuk, kita coba hitung ya. Kita coba hitung di sini, jawab gitu ya. Jawab yang pertama adalah biaya perolehannya. Ya, biaya perolehannya tadi berapa? Kalau nggak salah 430 ya. Biaya perolehan. Biaya perolehannya 430 juta. Ya. Nah, terus ya, benar ya 430 ya. Oke, benar. Nah, kita lanjut di selanjutnya adalah nilai tercatat ekuitasnya. Nilai tercatat
ekuitas itu berarti kita hitung 40%. Tadi kan kepemilikannya 40% toh. Dikalikan 1M. 1M itu dari ekuitasnya. Tadi kan kalau ditambahkan 1M. Nah ini. Ya. Nah, sedangkan kepemilikannya kan ini. Kepemilikannya. Ini kalikan 1M berarti 400 juta ya, sorry. Ini berarti 400 juta. 400 juta. Ya, 400 juta. Kalau dikurangi ada selisih 30 juta, teman-teman. Nah, maka ini kasusnya namanya ada selisih antara ekuitas yang tercatat dengan yang diperoleh. Gitu. Ternyata yang biaya perolehnya lebih tinggi daripada nilai tercatat ekuitasnya. Ya. Nah, sekarang teman-teman yang selanjutnya harus kita hitung di sini adalah alokasinya, proporsi alokasi dari asetnya. Ya. Kita hitung di sini alokasi untuk yang pertama adalah tadi ada apa? Persediaan. Ya. Persediaan. Ada tanah. Ada mesin. Ya. Ada utang bank. 4 ada utang bank. Ada goodwill. Oke, ya. Terus yang terakhir adalah jumlah alokasinya. Jumlah alokasi. Ya, ini asetnya ini harus kita hitung dulu, teman-teman. Ya, kita harus hitung dulu bagaimana ininya, alokasinya, ya. Kita perhatikan hitung dulu total selisihnya. Nah, total selisihnya tadi berapa, teman-teman? 55 kurangi 50 berapa? 5 juta ya. 5 juta. Mana tadi? 5 juta. Lanjut. Di sini 600 dikurangi 500 berapa? 100 juta. Masih positif ya. 100 juta. Terus kemudian yang mesin 160 dikurangi 200 minus 40 ya. Saya kasih kurung. Minus 40 juta. Terus utang banknya 330 dikurangi 300 juta. Sama dengan 30 juta. Positif ya. Bentar. Sorry. Khusus untuk utang bank. Ya. Utang bank itu berarti menghitungnya tidak seperti tadi ya. Kan utang bank itu kan, ini kan pasifa. Ya. Maka ngitungnya bukan dari sini ke sini. Tapi dari sini ke sini. Berarti minus ya. Kan dia pasifa. Itu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Berarti 30 juta. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita hitung proporsinya. Nah, proporsinya tadi kan 20%. 40% ya. 40%. 40%-nya 5 juta berapa? 2 juta. 40%-nya 100 juta berapa? Ya, 40 juta. Terus 40%-nya 40 juta berapa? 16 juta. Terus 40%-nya 30 juta berapa? 12 juta. Total berapa teman-teman? 2 tambah 40, 2 tambah 40, 42. 42 dikurangi 16 berarti 26. Ya, 26 dikurangi 12 adalah 14 ya. Ya, 14 juta. Ini 14 juta ya teman-teman ya. 14 juta. Nah, kan tadi kan jumlah alokasinya harusnya berapa? 30 juta atau teman-teman? 30 juta atau 30 juta dari mana? Dari sini. Dari ini. Nah, ini ya. 30 juta. Selisihnya ini loh. Nah, berarti kan ada sisa. Di sini berapa? Ini tadi 14, ini 30. Berarti masih ada 16 juta untuk goodwill. Nah, jadi goodwill-nya ada 16 juta di sini. Gitu ya cara ngitungnya. Nah, terus kita harus amortisasi untuk nanti bikin jurnalnya. Amortisasi. Amortisasinya caranya adalah dengan caranya gini. Ini kan 2 juta, ya. Kita kembali ke soalnya. Soalnya tadi apa? Persediaan akan terjual semua. Berarti 2 juta tadi harus kita hilangkan dengan cara apa? Mengurangi kan 2 juta. Gini. Nah, ya. Terus yang selanjutnya mesin 4 tahun. Berarti ini kita bagi 4. Ya.
sorry, mesin ya, bukan tanah ya, tanah nggak ada. Jadi kita kasih strip. Nah, mesin itu adalah dibagi 4 berarti 4 juta. Nah, karena amortisasi itu sifatnya kebalikannya ya. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Nah, di sini negatif, berarti jadinya adalah positif di sini. Berarti di sini positif 4 juta, ya. Di sini positif 3 juta ya, sorry, 3 juta kan kita bagi dengan 4. Tadi di soalnya kan sudah ada. Nih ya, di soalnya tadi ada nilai sisanya adalah 4 juta. Mana tadi? Nah, ini 4 tahun, sorry, 4 tahun ya, 4 tahun. Lanjut. Nah, daya amortisasinya sudah. Ini 3 juta. Amortisasi sudah. Nah, sekarang kita tinggal bikin jurnalnya ya. Yuk, jurnalnya kita kasih warna hijau 1. Ya, jurnal yang pertama adalah mencatat perolehan awalnya. Ya, pasti perolehan awal dulu. Investasi pada entitas asosiasi ya. Sebanyak berapa? 430 juta pada debit ya. Terus yang keluar adalah kasnya, ya pasti kas. 430 juta. Oke. Lanjut, kita jurnal yang selanjutnya. Di sini kita bisa lihat berarti ada dividen ya. Yang kedua, dividennya kita hitung dulu. Piutang dividen ya, jurnalnya sama kayak yang di atas. Piutang dividen, terus investasi, ternyata mengkredit investasi ya. Jadi mengurangi nilai investasinya. Investasi pada entitas asosiasi. Sebanyak berapa? Tinggal kita lihat dividen yang dibagi berapa. Yuk kita lihat yuk. 40 juta dikalikan dengan kepemilikannya 40%. Berarti berapa teman-teman? Ya, berarti 16 juta. Ya, 16 juta debit, 16 juta kredit. Gitu ya. Lanjut kita yang ke berapa? 3 ya. 3. Di sini ada mencatat ada ini ya, neto, laba neto ya tadi ya. Laba neto nih. Mana tadi? Ini ya, laba neto kita catat dulu, 100 juta tadi ya. Nah, oke. 40% kali 100 juta berarti 40 juta. Oke, berarti investasi pada entitas asosiasi 40 juta ya, 40 juta debit. Terus bagian laba atas entitas asosiasi ya, AS gitu aja ya, 40 juta. Oke, kredit ya. Nah, kalau ini berarti pro dengan investasi, kenapa? Debit. Jadi laba neto itu membuat nilai investasi menjadi meningkat ya. Lalu yang ke selanjutnya kita ngitung amortisasi tadi. Nah, kalau amortisasi kita ini ya, bagian laba atas entitas asosiasi, nanti dilanjut ya. Dilanjut. Nah, yang kreditnya adalah investasi pada entitas asosiasi, sama kayak ini akunnya ya, cuman dibalik. Karena apa? Karena negatif. Kita lihat di sini tadi kan amortisasinya negatif. Nah, berarti masuk ke sini ya negatif, ya dibalik. Sebanyak 2 juta di bagian laba, investasinya di kredit karena berkurang ya. Terus yang kelima sama juga, tapi dibalik karena ini kan negatif. Sorry, positif ya. Yang ini kan positif. Berarti di sini juga positif, berarti investasi yang di debit gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Bla 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 nanti diisi sendiri, sebagian laba bla bla bla. Seperti yang di atas ya, sama. Bagian laba bla 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 di sini berapa? 4 juta tadi ya. 4 juta. Terus yang terakhir sama juga investasi bla 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 pada bagian laba tadi, sama kayak yang di atas ya, bagian laba. Sebanyak 3 juta. Debit 3 juta kredit. Nah, kita bisa hitung ya berapa tadi dari awal. 430 dikurangi 16 juta ya, karena
dia dikredit ya 16 juta, terus berarti berapa? 430 dikurangi 16 berarti 414 ya, 414 juta, terus kemudian ditambah 454 juta ya. Terus dikurangi 2 juta karena dia dikredit ya, dikurangi 2 juta, 454 dikurangi 2 juta berarti 452 ditambah 4 juta berarti 456 ya, 456 ditambah 3 juta berarti 459 juta. Nilai perolehan dari investor B terhadap investee. Selesai, 459 juta. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang belum paham nanti bisa WA ke saya ya. Gitu. Untuk amortisasi nanti tinggal dihitung ya. Tadi laba entitas asosiasinya kan 40 juta. Ya toh? Mana labanya? Nah ini ya. Laba entitas asosiasinya kan 40 juta. Dikurangi sama amortisasi 2 juta, 38. Terus ditambah 4 juta berarti 42. Tambah 3 berarti 45. 45 juta untuk akun saldo akhir dari laba atas entitas asosiasi. Jadi laba atas entitas asosiasi. Gitu ya. Agak jelimet memang. Jadi nanti pelan-pelan aja dicatat gitu ya. Untuk mengerjakan ini. Untuk mempelajari ini. Oke ya. Itu untuk ekuitas. Jadi sudah selesai ya 3 metode ini. Ya, 3 metode ini sudah selesai yang saya ajarkan. Nanti bisa diulangi lagi. Ini 3 ya. Oke, sekarang lanjut kita ke contoh soal yang lain. Yang mau saya ajarkan adalah nanti kalau ternyata terjadi penghentian pengakuan. Ya, penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan. Oke. Nah, pada penghentian pengakuan ini, teman-teman, kita tulis dulu soalnya ya. Pada tanggal 1 Juli 2020, investor C memiliki saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebesar 600 juta. Ya, gede banget nih. Nah, ternyata pada tanggal itu dijual sebanyak sepertiganya sebesar 220 juta. Dijualnya sekian ya, tapi komposisi yang terjual sepertiganya. Ya. Terus akibat itu berarti C kehilangan pengaruh. Jadi udah nggak signifikan lagi. Kehilangan pengaruh signifikan. Ya. Nah, maka sisa investasi memiliki nilai wajar sebanyak berapa? 440 juta. Ini masih soalnya ya. Oke, nah sekarang atas penjualan ini kita bikin jurnalnya. Oke, kita hitung dulu sekarang keuntungannya berapa. Nah, oke, tadi ada di soal kan bilang sepertiga dari 600 juta. Berarti berapa, teman-teman? Tinggal dibagi 3 toh, berarti ini 600 ya. 600 juta berarti 200 juta sepertiganya. Di mana yang dijual ternyata adalah 220 juta. Nah, berarti sisanya adalah 20 juta. Ya, ini keuntungan dari penjualannya. Terus, sekarang kita hitung nilai wajarnya. Nilai wajarnya tadi berapa? 440 juta. Padahal sisanya dikurangi dengan
kan ini kan 200 juta, berarti masih punya 400 juta toh. Nah, 400 juta ini kita masukkan di sini ya. Hasilnya adalah 40 juta. Nah, jadi total keuntungannya dari kepemilikan yang baru ini adalah tinggal 20 ditambah 40 sama dengan 60 juta. Jadi yang dihitung adalah nilai wajarnya, yang pertama dihitung adalah penjualannya dulu. Yang dijual kan tadi berapa? 220 di soal. Ya, 220 di soal nih. 220 kan? Terus ternyata kalau ada yang dijual kan berarti ada dibelinya. Kan tadi bilangnya sepertiga dari 600, berarti 200 juta dong. Ya, tinggal 600 dibagi 3. Tinggal diselisihkan, berarti selisihnya 20 juta. Yang dijual 220, dulu belinya yang dimiliki adalah 200 juta. Berarti 20 juta. Nah, kalau yang dimiliki itu 200 juta, berarti sekarang sisa 400 juta kan kepemilikannya. Nah, 400 juta itu kalau dinilai wajar kan, ternyata 440 nilainya, nilai pasarnya. Berarti 440 dikurangi 400 sama dengan 40 juta. Itu menjadi keuntungan dari nilai wajar yang kepemilikannya tadi. Jadi, totalnya adalah 60 juta. Ya. Oke. Nah, misalnya kalau di dalam investasi itu ada saldo penghasilan komprehensif lain, sebanyak 15 juta. Ini yang ini diketahui ya. Nah, maka bagaimana jurnalnya ya? Oke, kita catat dulu jurnal yang pertama ya. Jurnal yang pertama adalah kita mencatat keuntungannya tadi. Kas 220 juta dari penjualan tadi loh ya. Debit ya. Terus kreditnya adalah investasi pada entitas asosiasi strip 200 juta. Kan nilainya turun investasinya, maka yang kredit adalah investasi pada entitas asosiasi. Terus kemudian keuntungan kredit itu berarti bertambah keuntungannya ya. 20 juta. Balance ya. Oke, gitu nyatetnya. Terus yang kedua, sekarang mencatat penyesuaian nilai wajarnya yang 400 juta tadi. Berarti investasi sekarang pada sahamnya, investasi pada saham sisa 440 juta. Terus ini debit ya. Terus kreditnya adalah investasi pada asosiasi sebanyak 400 juta. Terus keuntungannya ya. Keuntungannya adalah 40 juta. Gitu ya nyatetnya ya. Oke. Terus sekarang kita nyatet ada apa? Komprehensif lain, ada pendapatan lain ya. Pendapatan lain 15 juta. Nah, berarti kita langsung aja. Nah, karena ini kepemilikannya masih ada proporsi ya, berarti kita catat semuanya. Penghasilan komprehensif lain. Ini pada saham ya, sorry. Komprehensif lain sebanyak 15 juta debit. Kreditnya adalah laba atau saldo laba aja nih. Saldo laba 15 juta kredit, berarti nambah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk kasus seperti ini ya. Kalau ada kasus penghentian pengakuan, dan kasusnya adalah di sini kehilangan pengaruh signifikan. Nah, kita lihat di sini saldo labanya 15 juta ya. Terus kalau misalkan sekarang pengaruh signifikannya tidak hilang, jadi pengaruh signifikannya masih tetap ada ya. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikannya di sini adalah, jadi kalau tadi kan tidak ada pengaruh ya enggak, tidak ada pengaruh signifikan. Maka sekarang ada pengaruh signifikan bagaimana? Nah, kasnya sama, akun yang pertama sama, cuman yang beda di sini. Ini ya, di bagian yang ketiga itu bukan 15 juta tapi dibagi sepertiga. Kan tadi kepemilikannya sepertiga. Ya enggak?
masih punya sepertiga, tapi kalau misalkan dia enggak hilang pengaruh signifikannya, maka kita akan mencatatnya itu sepertiganya ya. Misalnya di sini penghasilan komprehensif lain ya, komprehensif lain. Terus di sini ada laba atau rugi ya, di saldo laba. Di sini 5 juta debit, di sini 5 juta kredit. Ya, jadi dibagi 3 ya. Antara 15 dibagi 3, berarti 5 juta, 5 juta. Karena dia kan masih memiliki sepertiga, cuman dia pengaruhnya sudah signifikan. Oke. Ya, kita lanjut ya. Yang soal selanjutnya, kita akan mempelajari isu-isu lain seputar metode ekuitas. Jadi kita balik lagi yang tadi, isu lain seputar metode ekuitas ya, seputar metode ekuitas ya, isu lain seputar metode ekuitas. Nah, pada awal tahun kita coba lihat di sini, pada awal tahun 2020 ternyata investor D memiliki investasi ya, memiliki investasi sebesar 40% atas saham yang beredar, atas saham yang beredar. Oke, sekarang kepemilikannya adalah 40% ya teman-teman ya. Nah, karena kepemilikannya itu 40% atas saham beredar, berarti pengaruhnya apa? Pengaruhnya kan signifikan, ya toh? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ini nilai tercatatnya berapa? Misalnya nilai tercatatnya adalah 200 juta ya, 200 juta. Terus kemudian selama tahun 2020 investi membagikan dividen pada tanggal 1 April ya, dividen 1 April 100 juta ya, 100 juta. Terus melaporkan ada rugi teman-teman. Nah, isu yang pertama adalah rugi. Kalau rugi gimana? Kalau tadi kan dari awal kita untung terus ya. Untung terus tadi berapa? Untungnya banyak ya. Nah, sekarang kita rugi. Misalnya ruginya 450 juta. Nah, bagaimana mencatatnya? Kan tidak semua perusahaan itu selalu untung ya. Bisa jadi dia juga merugi. Oleh sebab itu, maka kita akan coba untuk menghitung dari sisi kalau misalkan perusahaan itu rugi ya, gimana misalnya ya. Nah, di sini pada saat entitas asosiasi mengumumkan dividen, kita harus menghitung mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% ya. Jadi 40% kalikan 100 juta ya. Oke. Ini piutang dividen. Jadi jurnalnya adalah piutang dividen. Piutang dividen di sini pada investasi pada entitas asosiasi. Ya, investasi pada entitas asosiasi sebesar 40 juta. Ya, di sini 40 juta. Ya. Oke. Pengakuan ini buat mengakui dividennya ya. Dividennya tadi kan ini ya 100 juta. Ya, tinggal kepemilikannya berapa? 40% kali 100 juta gitu. Jadi 40 juta. Nah, sekarang kita coba mengakui bagaimana kalau ternyata ini rugi ya. Nah, yang kalau misalkan rugi itu kan berarti lebih
besar daripada yang dimiliki ya. Nah, akunnya adalah bagian laba atas entitas asosiasi terus kreditnya adalah investasi pada entitas asosiasi ya. 160 juta debit, ininya 160 juta ya. Terus kita lanjut ya. Kok bisa 160 juta dari mana Pak? Yuk kita coba hitung. Nah, karena ini rugi ya, kita berarti terjadi penurunan nih. Sekarang kita hitung dulu penurunannya berapa. Kan kepemilikannya 40%. Ya. Ruginya 450. Berarti kalikan aja 40 kali 450 kan 180 juta, ya. Sedangkan nilai tercatat investasi terkininya adalah 200 juta dikurangi 40 juta, ya. Nih. Kan ini ya. Nih, 200 juta nilai perolehannya dikurangi dengan ini. Tadi kan sudah di kredit 40 juta, berarti 200 dikurangi 40. Sekarang tinggal 160 ya. 180 dikurangi 160 ya. Berarti berapa? Nggak bisa dong, ya, nggak bisa dong. Jadi ininya lebih gede daripada ini, nggak bisa. Nah, maka yang kebijakannya adalah dikurangi sebanyak 160 aja ya. Jadi dikurangi apa yang dimiliki aja dan yang sisanya itu dicatat dalam off balance sheet namanya atau dicadangkan. Jadi 160 jutanya dicatat. Nah, 20 jutanya itu masuk ke off balance sheet. Off balance sheet itu adalah dicadangkan. Jadi nggak ada di akun ya, dicatat sendiri. Nanti kalau misalkan periode depan adalah untung, misalnya untungnya 50 juta, berarti tinggal dikurangi 50 kurangi 20 sama dengan 30 juta. Jadi keuntungan tahun depan bukan 50 juta tapi 30 juta dikurangi dengan yang dicadangkan ini. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ya ke transaksi hulu dan hilir. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu dan hilir. Hulu dan hilir. Ya. Nah, kita catat dulu soalnya di sini. PT Investi adalah entitas asosiasi dari investor atau transaksi hilir. Jadi kalau teman-teman baca di kalau dilihat dari buku halaman 51, di situ ada transaksi hilir itu berarti dari investi ke investor. Tapi kalau hulu itu dari investor ke investi. Jadi kebalik ya. Nah, dengan keuntungan 20 juta ya. Sampai dengan akhir tahun 2020, 20% atas persediaan tersebut belum terjual oleh PT Investor kepada pihak ketiga ya. Keuntungan 20 juta ya. Nah, terus sekarang berarti kan kita harus ngitung dulu total keuntungannya berapa. Nah, kalau diketahui total keuntungannya itu 25 juta. Jadi kalau digambar itu gini ya teman-teman ya. PT apa tadi namanya ya? PT Investi ya. PT Investi itu berarti punya investor. Terus kemudian kepemilikannya ini ya, itu adalah 40%. Ya, kalau digambar itu kayak gitu.
Terus kemudian sekarang kita lanjutkan hilir. Hilir itu berarti dari investi ke investor ya, jualan. Jadi si investinya jualan persediaan ke sini harganya 20 juta. Untungnya ya, untungnya 20 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan total keuntungannya di sini berarti investor ke pihak ketiga, kan dijual lagi ke investor pihak ketiga P3. Di sini tuh 5 juta. Kalau diketahui seperti itu, berarti total keuntungannya adalah 25 juta. Ya, yang belum terrealisasi tadi di sini ada 20% ya, teman-teman ya. 20%, berarti tinggal dikalikan dengan 20%. Berarti berapa? 5 juta ya. Jadi yang belum terrealisasi ada 5 juta. Ya sama aja ini sebenarnya hitungannya ya, yang dari sini ke sini. Terus bagiannya berarti tinggal dikalikan 40%. Berarti 2 juta. Bagiannya investor berarti 2 juta. Jadi jurnalnya cuma satu, gini. Harus dihilangkan itu. Bagian laba atas investasi atas entitas asosiasi EA ya, 2 juta pada debit. Terus ada investasi pada entitas asosiasi atau EA. Itu adalah 2 juta. Gitu ya. Nah, itu. Jadi menghilangkan dari keuntungannya tadi 20 juta. Ya. Jangan lupa ini tadi dikurangi 40% ya. Karena kan kepemilikannya cuma 40%. Gitu ya. Nah, terus yang kalau misalkan hulu, misalnya dari hulu ya, maka yang harus dihapus bukan 2 juta tapi semuanya. Jadi nggak perlu dikalikan 40%. Jadi kalau hulu akunnya sama, cuman yang dihitung adalah 5 juta. Jadi nggak perlu ini kalau hulu ya. Kalau hulu sama, ini 5 juta debit, 5 juta kredit. Gitu ya. Jadi sama, hanya yang dia tidak dikalikan 40% tapi dikalikan cuman nggak pakai dikalikan, jadi full 5 juta ini dihilangkan. Jadi akunnya adalah bagian laba atas entitas asosiasi pada investasi pada entitas asosiasi. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk chapter 2 sudah selesai. Nah, silakan ada tugas teman-teman, silakan dikerjakan ya. Sudah saya scan, saya kirimkan di bawah ya. Nanti silakan kerjakan, kumpulkan minggu depan hari Sabtu pagi. Silakan dikumpulkan ke sini, nanti kita akan bahas. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin tulisannya kurang jelas dan lain sebagainya. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.